Bersama saya Dikar Anumtiko di podcast Rumah Akar. Kali ini kita akan berbicara salah satu materi yang sangat bisa dikatakan cukup berat, yaitu mengapa kapitalisme merampas lahan dan memicu krisis iklim. Kapitalisme tidak hanya menjual barang, tapi juga menjual masa depan kita. Dari hutan yang ditebang, tanah yang dirampas, hingga udara yang kita hirup, semua dipertaruhkan demi akumulasi modal. Saya mengutip narasi kuat di website Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam atau FNKSDA yang cukup provokatif bahwa ekspansi kapitalisme di seluruh wilayah-wilayah di Indonesia hari ini menyebabkan krisis pada semua dimensi kehidupan, kemiskinan, ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria, krisis sosial ekologi, krisis reproduksi sosial, ketidakadilan gender, dan lain sebagainya. Di episode ke-15 ini kita akan membongkar logika perampasan lahan dan krisis iklim bersama Bung Roy Murtado yang hadir bersama kita secara virtual. Selamat sore Bung Roy Murtado. Oke, jadi Bung Roy ini adalah Ketua Partai Hijau dan Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam atau disingkat FNKSDA. Dan secara umum, episode ini mau menjawab pertanyaan sederhana tapi tajam. Mengapa kapitalisme terus merampas tanah dan bagaimana hal itu menyeret kita ke dalam bencana iklim global? Mungkin kita mulai ke pertanyaan pemanasan ini, Bung Roy. Oke, jadi ini Bung Roy, kalau kita berbicara kapitalisme, selalu ada soal akumulasi dan ekspansi. Dan menurut Bung Roy, mengapa tanah menjadi objek vital dalam logika kapitalisme itu? Untuk Bung Roy dipersilahkan. Oke ya, terima kasih atas diskusinya yang menurut saya sangat menarik dan sangat penting untuk menjawab perkara atau masalah yang kita hadapi hari ini. Pertama, kapitalisme itu selalu butuh tanah dan selalu akan memakai tanah untuk mengakumulasi kapital. Jadi ada dua syarat yang nggak bisa dihilangkan oleh kapitalisme. Yang pertama adalah melakukan penjarahan terhadap alam, mengapropriasi alam. Yang kedua adalah menghisap kelas pekerja. Jadi paling tidak kalau kawan-kawan pernah membaca atau cukup ini ya familiar dengan terminologi yang sangat populer dalam tradisi kritis namanya akumulasi primitif. Dulu pembentukan kapitalisme itu juga melalui akumulasi primitif. Nah, sekarang menurut Harvey itu juga masih berlaku karena ekspansi kapital secara geografis terus-menerus dia berlangsung dalam skala global, maka dia butuh tanah. Kalau ada sumber daya alam yang murah, ada tanah yang murah, maka mereka melakukan investasi di sana. Karena semua yang diproduksi kan juga dari tanah. Kan nggak ada itu semua produk kapitalisme yang kita sebut komoditi itu diambil tidak dari tanah, semuanya dari tanah. Nah, Harvey dia bilang bahwa sekarang itu berlangsung namanya accumulation by dispossession. Akumulasi tapi dengan cara-cara brutal, kekerasan gitu ya. Dengan merampas itu. Kan kita nggak pernah melihat misalnya masyarakat adat dari sejak perampasan yang dipimpin Cristobal Columbus dari Eropa ke Amerika itu meminta izin kepada masyarakat adat di sana. Enggak, mereka butuh tanah itu, mereka mereka menguasai tanah itu melalui kolonialisasi gitu ya. Terus sekarang kalau sekarang bentuknya melalui proyek-proyek atau paket-paket ekonomi. Kalau dalam konteks Indonesia namanya proyek strategis nasional. Yang sebenarnya itu praktek dari apa yang tadi saya sebut ya sebagai accumulation by dispossession, dan itu memang watak dasar dari kapitalisme. Itu melekat dengan kapitalisme ya, embedded gitu. Jadi dia selalu butuh tanah dan dia akan selalu salah satu akumulasinya itu pasti harus dari tanah gitu. Nggak bisa mencipta kalau nggak ada tanah. Gitu Bung pengantarnya. Oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai kapitalisme modern ini, Bung, masih menggunakan apakah pola-pola kapitalisme modern ini masih menggunakan pola-pola lama ala-ala kolonialisme dalam menguasai tanah, ataukah ada bentuk baru yang mungkin kita bisa bilang lebih licin? Ya mungkin lebih licin itu ya. Makanya yang menarik sekarang itu ada dua perangkat sekaligus yang dipakai ya. Satu Ya. namanya infrastruktur lunak, yang kedua adalah infrastruktur fisik ya atau kasarnya gitu. Infrastruktur lunaknya itu melalui perangkat undang-undang, regulasi yang seolah-olah dianggap legal. Tapi sebenarnya nggak legitimate karena mereka tidak pernah melibatkan kita semuanya, masyarakat sipil. Kalaupun masyarakat sipil dilibatkan dalam konteks tata kelola neoliberal, namanya governance itu kita selalu dihitung
untuk dikalahkan. Jadi kita nggak pernah dalam Hmm. dalam satu arena yang setara. Misalnya begini, contohnya ya, kasus Rempang yang paling mengemuka terakhir ini di Indonesia. Itu ada investasi dari China disponsori oleh negara, didukung oleh negara melalui proyek strategis nasional. Dia dijanjikan tempat di Pulau Rempang dan mau membuka investasi di sektor manufaktur karena mau bikin perusahaan kaca kalau nggak salah yang terbesar di muka bumi. Itu klaimnya mereka gitu. Nah, dalam konteks tata kelola neoliberal atau good governance, ketika tata kelola itu governance itu dianggap good, dianggap baik, kalau tiga multi stakeholder itu bisa ketemu dalam soal ruang tadi itu. Ada tiga multi stakeholder yang bekerja dalam apa itu tata kelola neoliberal ini. Yang pertama adalah negara, yang kedua adalah pasar, yang ketiga adalah masyarakat sipil. Nah, negara itu, Bung, dibayangkan sebagai pihak yang menjembatani kepentingan market, kepentingan pasar, pemilik modal, dengan masyarakat sipil. Padahal mestinya negara itu dalam teori filsafat politik tradisional yang kita pahami secara umum di mana-mana ini mazhab apapun, orang selalu percaya bahwa secara filosofis ya, negara itu ada karena ada masyarakat sipil yang milihnya. Negara itu representasinya presiden, wakil presiden, anggota dewan, dan lain-lain. Yang kita anggap merepresentasikan atau cerminan dari kepentingan rakyat. Tapi nyatanya dalam tata kelola neoliberal, mereka justru menjadi cermin dari kepentingan pasar atau pemilik modal. Nah, ini yang kita sebut sebagai penjajahan model baru. Kalau dulu akumulasi primitif itu dengan bak senjata, kolonialisasi, relasinya colonizer and colonized ya, yang menjajah dan yang dijajah, merampas sumber daya alam, menghancurkan. Nah, sekarang soal legal di dalam konteks negara bangsa, seolah-olah mereka itu legal datang diizinkan negara dan difasilitasi oleh negara. Nah, cara kerja tata kelola neoliberal ini sebenarnya bentuk paling brutal dari dalam konteks sekarang ya, bentuk paling brutal dari ekspansi kapital. Jadi kelihatannya seperti demokratis ya, karena semuanya diminta duduk bersama, ada tiga multi stakeholder ya, saya ulang ya, negara di tengah sebenarnya. Ya. Jadi ada masyarakat sipil, Hmm. ada negara, dan pemilik modal. Oke. Kebutuhannya apa ini kepentingannya? Kepentingannya adalah mendapatkan ruang. Kalau bahasanya Harvey itu ruang. Ruang itu pasti tanah itu. Kan kita hidup Hmm. dalam ruang dan waktu kan, ruang tertentu dan waktu tertentu. Nah, kapitalisme yang ekspansif tadi itu butuh ruang baru berupa tanah, terutama di sektor ekstraktif dan manufaktur. Ini kebutuhan tanahnya nggak bisa habis ini. Seluruh muka bumi nggak akan cukup buat mereka ini. Nah, ketika konflik kepentingan ini, negara diminta menjembatani kedua ini ya, kedua aktor tadi itu. Betul. Kalau kedua aktor tadi itu ketemu, maka disebut good governance. Kalau nggak ketemu disebut bad governance. Karena itu ada prinsip Hmm. pertama, yaitu inclusion and exclusion. Inklusi itu dianggap kalau semua pihak bisa duduk bersama, nggak ada konflik soal tanah rempang, maka disebut inklusi. Itu. Kalau enggak, Iya, iya, mereka iya. dieksklusi nih, masyarakat sipil ditinggalkan, dan kemudian dengan perangkat perangkat hukum yang lain, mereka akan mengintensifkan pendekatan kursif atau kekerasan melalui alat kekerasan negara. Jadi pertama-tama itu juga biasanya nggak pakai kekerasan. Tapi Hmm. ketika kesepakatan nggak terbentuk, nggak ketemu ini, karena ruang Iya. kan nggak bisa dibagi, Bung. Iya, betul. Kecuali ruang kelas ya. Ini contoh yang Iya, lain ya. iya, Ruang iya. kelas misalnya saya Betul, betul. punya murid di sini, ada satu aula, satu pengen belajar menari, satu pengen belajar pidato. Di jam dan waktu yang sama, di ruang yang sama. Itu bisa diatur. Oke, yang pidato nanti sore, yang belajar nari siang ini. Nggak ada itu konflik kepentingan Hmm. ruang dan waktunya. Tapi kalau masyarakat adat, masyarakat lokal, warga Bengkulu, seperti orang seperti kita, nggak bisa. Iya. Karena ruang hidup kita di situ, bahkan identitas kita dibentuk oleh ruang hidup kita. Kalau kita dicerabut dari alat produksi kita, ruang hidup kita, maka identitas kita juga akan tercerabut, hilang. Nah, ini Iya, penting iya, banget iya. ya. Nah, ini cara kerja kapital sekarang. Nah, di poin ini saya mau nambahin dikit. Inilah yang Siap, disebut dengan silakan. extensification. Jadi, intensification dan extensification itu bekerja beriringan. Kalau ada intensifikasi artinya memodernisasi alat produksinya. Jadi biasanya pabriknya itu dimodernisasi, modalnya digedein juga. Tapi kalau ekstensifikasi itu
perluasan geografi eh, sehubungan dengan kebutuhan terhadap tanah tadi itu. Jadi dia pindah tempat. Jadi kapitalisme itu cuma kerjanya ya biar dapat untung banyak. Kalau buat orang kita nggak usah mikir dalam-dalam. Dia butuh Ya. tanah, butuh ruang yang murah. Makanya Jokowi alias Mulyono pernah bilang kalau di Vietnam itu mereka itu dapat tanah yang murah, kalau bisa kita lebih murah biar investor itu datang Iya, ke iya. Indonesia. Kalau perlu kita kasih gratis itu tanah itu. Kan kira-kira begitu ya. Iya, Bahkan iya, soal iya. soal ini ya, soal pajak. Kalau perlu kita kasih ini apa itu keringanan pajak. Nah, kayak gitu-gitu. Kalau rakyat nggak bisa. Nah, itu yang terjadi Iya, sekarang. iya. Oke, menarik sekali pembahasannya Bung Roy. Jadi kalau kita lihat kondisi di negara kita sekarang ini, Bung, kalau kita lihat perang negara sebagai pelindung rakyat itu, apakah memang benar adanya atau sekarang itu justru negara itu menjadi kaki tangan modal dalam perampasan tanah, Bung? Ya, kalau selama negara ini dikelola dengan prinsip cara kerja neoliberal, ila yaumil qiyamah, wallahi itu semua ulama, semua ustadz suruh dengerin itu dia nggak bisa menjamin itu. Wallahi ini demi Tuhan bahwa negara yang dibayangkan Budiman, negara yang baik tadi itu nggak Ya. mungkin terwujud. Karena apa? Hmm. Karena di dalam tata kelola neoliberal juga nanti dalam sistem perpolitikan. Anda bisa melihat hari ini bahwa demokrasi itu kan manipulatif sekali di Indonesia itu disebut dan pesta rakyat. Enggak, itu pestanya para Ya. bohir. Karena rakyat yang kekurangan modal nggak bisa, dia terlibat dalam kontestasi elektoral. Ya, itu Hmm. clear banget itu. Jadi sekarang itu kita nggak memilih Prabowo dan Fufu Fafa. Kita dipilihkan oleh para pemilik modal. Karena itu demokrasi di Indonesia adalah prinsip kerjanya itu dari bohir oleh bohir untuk bohir. Dari konglomerat oleh Oke. konglomerat untuk konglomerat. Konglomerat. Dari pemilik modal oleh pemilik modal untuk pemilik modal. Itu sebenarnya Hmm. membayangkan sekarang negara Budiman itu terlalu naif itu. Artinya dia nggak melihat kondisi material atau real politik yang bekerja hari ini. Kalau kita pakai perangkat teoritik yang paling baru, misalnya dalam tradisi teori kritis, itu sudah terbantahkan semua yang nggak mungkin. Itu yang disebut dengan negara kelas. Dia akan menjadi kepanjangan tangan dari kepentingan kelas tertentu. Kita nggak usah ngomong sosialis terlalu jauh, misalnya Anda kalau terlalu takut ngomong sosialis, Hmm. bayangkan saja menjadi sosialis demokratis saja kita itu sudah pasti gagal. Kalau polanya seperti sekarang ya, kalau kita nggak melawan sistem yang sedang berlangsung, baik sistem peradilan, sistem politik kita, syarat-syarat untuk ikut dalam pemilu dan lain sebagainya. Nah, kembali ke pertanyaan Anda, jadi kalau mau dijawab Ya. lugas pasti itu bohong. Jadi mereka sebenarnya Ya, betul. kepanjangan tangan dari para pemilik modal, bahkan nanti itu konsesi-konsesi lahan itu kan sudah direncanakan sebelum pemilu. Jadi kamu nanti saya dorong maju, nanti kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang sehubungan dengan tanah, sehubungan dengan pembangunan ya kita aturlah kayak gitu-gitu loh. Nah ini kan Iya, bukan iya. rahasia umum, bahkan di KPK zaman dulu ya, Pak Busro Mukodas itu di era-era itu, terus kemudian Bambang Wijoyanto. Saya dengar info itu banyak karena saya sedikit banyak ikut terlibat dulu dan Prof. Haryadi Kartodiarjo almarhum diajak membicarakan data, ngolah data. Ternyata korupsi di sektor sumber daya alam sangat besar dan paling sulit dibongkar. Belum terbongkar sampai sekarang. Hmm. Nah, itu kan terkonfirmasi ya Bung ya, atau Iya, teman-teman iya. semuanya bahwa Hmm. sekarang pejabat itu melayani kepentingan modal dan tidak kita yang milih tapi dipilihkan. Ingat ya, dalam Hmm, hmm. apa itu aturan main pemilu itu presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh partai atau gabungan partai. Nah, masyarakat sipil kalau nggak mau terlibat berpartai, nggak mau Iya. mengintervensi politik formal ya kita akan kalah terus. Kira-kira begitu. Hmm. Oke. Jadi Kita kita bergeser sedikit ini ke FNKSDA ini, Bung Roy. FNKSDA ini kan sering sekali menyinggung soal peran oligarki dalam konflik agraria dan bisa jelaskan sedikit, Bung, bagaimana oligarki ini bekerja dalam kerangka hukum dan bagaimana dia bekerja dalam kebijakan-kebijakan itu. Oke, sebenarnya saya lebih pas mewakili Partai Hijau. Memang saya selalu oke, Pak deklarator Riza. dan pendiri FNKSDA dan pernah menjadi koordinatornya. Ini harus saya Ya. klarifikasi sekarang saya jadi anggota biasa yang ya anggota biasa itu ya punya hak bicara tapi nggak banyak-banyak lah ya. Ya Oke. kira-kira iya, kira-khukum itu
hukum ya itu. Ini filsafat hukumnya begini dulu dah Yap. soal hukum itu. Filsafat hukum itu kan begini, hukum itu tidak lahir dari ruang hampa. Ini udah pandangan dasar nih. Hmm. Artinya apa? Produk hukum yang ada hari ini, Undang-Undang Minerba, terus Iya. kemudian Undang-Undang Cipta Kerja dalam Cek kerangka kerja. Omnibus Law, ya, dalam kerangka hukum yang sangat besar tadi itu, Hmm. terus dan yang lain-lain ya, undang-undang yang lain masih banyak sekali itu lahir dari situasi politik yang aktual, gitu Bung ya. Yap. Jadi hukum itu Iya, tidak iya. lahir dari ruang hampa. Hukum itu tidak muncul langsung dicipratkan dari langit enggak. Bahkan Al-Quran itu juga Hmm. merespon peristiwa yang aktual, material dan menyejarah. Historical Iya, iya. materialism. Jadi Al-Quran itu merespon peristiwa. Hukum kan Al-Quran kan pegangan hukum kita kan Yap, di yap. Islam ya. Nah Al-Quran itu menjawab peristiwa. Nggak mungkin nggak ada peristiwa terus ada hukum. Clear ya? Yap. Nah sama juga Oke. undang-undang yang berlangsung hari ini jawab masalah yang sedang dihadapi oleh kapitalisme. Kebutuhan lahan, tanah, upah murah. Nah, jaminan terhadap apa itu? Jaminan terhadap investasi dan lain-lain dan lain-lain. Karena itu hukumnya pun melayani seperti itu. Yang merumuskan adalah para politisi di sektor ekstraktif. Yang merumuskan ini kan para pemilik modal batu bara, yang main tambang Hmm. nikel, yang main apa gitu, Yap. food estate. Ya itu undang-undang tadi itu melayani mereka. Nah itu karena itu oligarki itu kan suatu ini gampangnya suatu kerangka penguasaan sumber daya yang terpusat di segelintir orang Yap. para oligark ini. Jadi berputar-putar aja di antara mereka ini. Akhirnya mereka yang punya partai, Anda bisa sebut satu-satu itu. Semua partai-partai yang ada hari ini itu kan sebenarnya reinkarnasi dari Orde Baru. Makanya saya menyebutnya Orde Hmm. Baru yang paling baru. Kalau Anda suka istilah 4.0 ya ini, yang biasa pakai Iya, iya. dasmu, ya gitu kan, yang Iya, joget-joget iya, iya. itu kan reinkarnasi dari Golkar gitu loh. Mereka ini yang mengatur, mengelola, mendesain pembangunan hari ini. Dan di kalangan mereka ini ya para pemilik modal tadi itu. Jadi oligarki yang berlangsung melalui perangkat hukum mereka mengubah hukum untuk kepentingan mereka. Nah ini sifatnya sistemik, menyeluruh, struktural gitu ya. Yang mau nggak mau harus kita jebol. Betul, betul. Oke. Oke, ini Bung, kalau kita berbicara terkait dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, itu kan banyak sekali undang-undang yang sifatnya itu sangat-sangat berpihak kepada mereka yang pemilik modal. Contohnya saja undang-undang yang baru ini, Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2025 itu kalau salah, yang sangat menarik itu di pasal 162 yang bunyinya itu setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan, pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus yang telah memenuhi syarat dapat dipidana. Itu kan sangat-sangat menarik pasal ini kan. Saya tidak tahu keberpihakan pasal ini kepada siapa. Yang pastinya itu kepada pemilik modal. Tapi kalau kita lihat peraturan perundang-undangan di Indonesia hari ini, itu justru sesuai dengan terkait sumber daya ya, sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, apa justru hari ini menjadi instrumen perampasan ini Bung Roy? Iya, makasih Bung. Sebenarnya ya Yap. itu salah satu ya. Tapi kita mau mundur itu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Tahun Oke. 2012 itu juga tentang alih fungsi tanah atau lahan untuk kepentingan pembangunan dan kepentingan umum. Siapa yang Mm-mm. mendefinisikan pembangunan ini atau kepentingan umum? Umum itu siapa? Yap. Gitu. Seringkali juga pakai undang-undang ini juga itu, ditambah undang-undang minerba tadi itu. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang alih fungsi tanah atau Yap. alih fungsi lahan. Nah, ini kan yang mendefinisikan mereka. Siapa itu yang disebut umum? Pembangunan itu untuk siapa atau untuk apa? Seringkali hari ini pembangunan itu arti dari pembangunan itu kan gini. Pembangunan itu salah satu instrumennya adalah modernisasi. Ada investasi, Yap. ada modernisasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan tujuan GDP
Kita tidak anti terhadap industrialisasi. Jangan salah ya, saya juga mendukung industri gitu. Yap. Karena kalau nggak ada industri, kita mau mundur lagi ke zaman batu gitu. Oke, saya memperjuangkan lingkungan, tapi nanti kita diskusikan soal itulah ya. Mm-mm. Tapi intinya tata kelolanya mesti demokratik. Nah, kalau dalam pandangan ekososialisme dalam Partai Hijau misalnya, ada prinsip di Partai Hijau itu memperjuangkan kearifan ekologis atau keadilan ekologis. Kearifan dan keadilan ekologis itu. Di poin itu misalnya, gimana kita Yap. menjelaskan kearifan ekologis ini dalam konteks political ekonominya? Kalau para pemilik modal bisa aja mereka bilang kearifan ekologi itu artinya ya aku tetap membakar emisi karbon, tapi aku membayarnya gitu Mm-mm. ya, membayar Iya, iya. apa itu ganti rugi bakar karbon, namanya carbon trading gitu. Carbon trading, yap. Atau bisa aja begini, oke saya tetap pertumbuhan nggak bisa enggak, harus ada pertumbuhan, makanya tadi alas hukumnya dipakai, ada instrumen hukumnya bekerja, Mm-mm. terus kemudian ada pertumbuhan ekonomi, tapi sekaligus nanam mangrove di mana-mana, gitu-gitu misalnya ya. Iya, iya, iya. Itu dianggap kearifan ekologis kan, menurut versi mereka. Nah ini harus ditegaskan, itu nggak bisa begitu. Yang perlu kita dorong itu namanya yang kami sebut ya dalam tradisi ekososialis itu eh, pengelolaan demokratik terhadap alat produksi, kontrol demokratik alat produksi. Nah, sekarang kita lihat ada nggak kontrol demokratik terhadap alat produksi? Misalnya kita Mm-mm. debat soal nikel. Nikel itu kan juga penjaraan alam. Nah, ini yang ngomong Karl Marx ini. Ini udah cocok saya dengan Al-Quran sebenarnya. Yang Ya, ngomong ya. Karl Marx ya. Karl Marx itu bilang bahwa aktivitas kita itu lalu mengambil dari alam. Mm-mm. Aktivitas kita yang paling sederhana itu. Bahkan syarat material manusia hidup itu dari alam. Nggak ada itu pendeta atau ustadz yang nggak ngambil dari alam. Iya. Kita kan bisa hidup karena ngambil dari alam. Dan itu hubungan yang melekat. Gitu. Tapi nggak boleh merusak. Mm-mm. Nggak boleh merusak. Itu perintah Al-Quran begitu. Itu seruan moral. Kalau Marx juga begitu itu. Nah karena kapitalisme dia merusak. Dia melakukan penjarahan. Expropriation of nature. Gitu ya, mengambil dari alam dan sangat besar dan kita nggak bisa mengembalikannya lagi seperti sedia kala, Bung. Nah, Iya, iya. Marx itu mewanti-wanti itu. Marx ini yang nggak sholat kayak saya itu. Dia bilang, Iya, iya. kita itu harus mewariskan bumi menjadi lebih baik. Karena apa, kata Marx? Karena prinsip bonipatres familias. Karena kita harus bertanggung jawab dan menjadi keluarga yang baik. Keluarga yang baik itu ya mewariskan sesuatu yang lebih baik. Dunia yang lebih baik. Loh ini kan Iya. senafas dengan Al-Quran sebenarnya. Cuman kalau di Indonesia, apalagi di bulan September dan Oktober menyebut Marx yang berbahaya dan dianggap musuh Yap. agama. Padahal Iya, iya, iya. justru imperatif moral Marx tadi itu sesuai dengan Al-Quran gitu. Nggak usah saya bahas ya tafsiran itu kepanjangan di sini. Tapi Iya, iya, iya. itu Bung cara kerjanya begitu. Jadi hukum itu memang mau nggak mau ya dalam sistem neoliberal itu bekerja untuk kepentingan pemodal. Pemodal itu nama lainnya kapitalis. Kapitalis itu disebut Mm-mm. juga dengan miliarder atau bilioner. Orang-orang menyebutnya anak-anak muda itu. Nah, selama ekonomi itu diatur oleh mereka, negara diatur mereka, jangan berharap ada negara budiman atau negara yang baik yang seperti idealisme pandangan kita. Negara itu melayani rakyat. Enggak, mereka melayani para Iya. konglomerat. Karena mereka menjadi aparatur negara dipilih oleh konglomerat, dimodali konglomerat. Gitu-gitu ya. Nah, yang terakhir, Iya, iya. kapitalisme itu selalu melekat dalam dirinya, dia melakukan penjarahan terhadap alam. Kalau bahasa David Harvey tadi itu accumulation by dispossession gitu ya. Mereka Yap. mengakumulasi dengan cara-cara yang brutal, merampas, menjarah gitu. Apapun bisa dilakukan. Mm. Dan itu sampai sekarang masih berlangsung di banyak tempat. So, kalau mau ngomong climate crisis, nggak ngomong what is capitalism, what is capital gitu kan. Dan bagaimana mereka bekerja, kita nggak akan bisa menyelamatkan krisis iklim. Oke. Oke, jadi gini Bung Roy, kalau kita berbicara terkait dengan konflik agraria, kemudian konflik sumber daya alam, itu kan sering sekali dibiarkan berlarut-larut di pengadilan atau hanya sebatas di meja birokrasi. Apakah itu merupakan strategi yang digunakan dari orang-orang kapitalis ini untuk melelahkan perlawanan daripada rakyat ini, Bung Roy? Ini, ini pertanyaan Anda itu sebenarnya political prescription.
Ya, ini resep Yep. politik ini menurut saya. Tempo hari saya nulis sama istri saya berdua nulis di Indo Progress. Kurang lebih Mm-mm. itu tema besarnya itu menakar ulang aktivisme kita. Kita Yep. harus pikirkan cara menjadi aktivis ini. Saya tidak mengatakan anti NGO, saya juga bekerja di NGO, tapi jangan harap NGO akan membuat perubahan besar. Itu sebuah kesalahan. Itu sebuah kenaifan itu. Saya bicara dengan semua kawan-kawan aktivis NGO. Karena NGO itu juga bagian dari desain tata kelola neoliberal. Pertama. Yang kedua, NGO itu sektoralism. Saya sampai sekarang masih bekerja di NGO menyelenggarakan riset juga. Terlibat dengan kawan-kawan, bekerja dengan kawan-kawan. Tapi saya harus berani mengatakan, yang mengatakan ini, NGO itu sektoralism. Sementara partai politik itu melampaui sektoralism. Nah kalau cara Mm. kerja kita begitu, terus begitu, ya nggak akan sampai. Cita-cita mereset Indonesia itu nggak akan sampai. Ada dalam satu pertemuan dengan teman-teman apa itu pengacara ahli hukum LBH Yep. se-Indonesia yang diselenggarakan di LBHI beberapa waktu yang lalu, Mm. juga pertemuan PKW 3-nya Walhi, saya juga sampaikan gitu loh, kita harus mendorong dan serius dengan alat politik kalau kita mau menang. Nah, ilustrasi begini, dulu dulu pada zaman dahulu ada seorang anak muda namanya Nelson Mandela. Nelson Yep. Mandela ini oleh kawan-kawannya disebut Madiba. Panggilan sayangnya itu Kamrat Madiba. Dia ini beracara di pengadilan, membela orang kulit hitam yang menjadi korban dari sistem negara apartheid atau apartheid state. Dia bisa membebaskan satu dua orang kulit hitam, tapi dengan kerja sebagai pengacara di dalam sistem hukum yang dibentuk oleh apartheid state, dia nggak bisa membebaskan seluruh kulit hitam di Afrika Selatan. Apa kemudian yang dia lakukan? Dia bergabung dalam organisasi partai organisasi progresif yang suatu saat kelak menjadi alat politik. Mm. Nah, karena hanya dengan begitu dia membebaskan seluruh kulit hitam. Nah, kalau kerja-kerja kita itu kerja advokasi, bukan berarti itu nggak penting. Itu juga ujung tombak harus kita hormati, kita hargai. Bayangkan sekarang ada 959, hampir 1.000 anak-anak muda yang cerdas, baik dan progresif ini ditangkapi secara brutal oleh polisi Yep. dengan satu cara yang menurut kami itu seperti penculikan gitu. Terus kita bebasin satu-satu mereka, sulitnya minta ampun. Sulit sekali. Dan sekarang nanti kalau KUHP sudah bekerja, lebih sulit lagi kita bergerak. Mm. Nah itu karena kita model pemadam kebakaran, respon. Ada situasi kita respon, ada situasi kita respon. Tapi kita nggak pernah membangun roadmap dunia yang hendak kita wujudkan. Ini pertanyaan Samir Amin ini, intelektual, bukan saya Yep. ngomong. Kalau mau berdebat, silahkan baca bukunya Samir Amin, terus kalian perdebatkan gitu. Tapi saya setuju dengan si Samir Amin ini. Dia bilang, apa dunia yang hendak engkau wujudkan? Kan kita selalu bilang, another world is possible and always possible. Dunia yang lebih baik itu pasti bisa diwujudkan. Tapi kita nggak punya roadmap. Kita kerja di NGO aja peta jalan. Masa mau membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita nggak punya peta jalan. Mm. Kita seperti pemadam kebakaran. Saya tidak menihilkan kerja-kerja itu. Saya juga terlibat di dalam kerja-kerja politik ini. Turun ke jalan, saya ikut turun ke jalan. Saya ikut turun ke jalan. Mungkin saya bukan pihak yang disasar karena sekarang semakin tua saya nggak langsung berjumpa dengan anak muda yang punya saluran politik untuk bisa menggerakkan. Yang ditangkap hari ini itu anak-anak muda yang potensial. Bahkan ada 2 anggota kami di Partai Hijau, Pedro Marhain dan Syahdan, itu anggota kami. Meskipun secara Yep. taktik kadang-kadang nggak sama dengan saya gitu ya. Tapi kita harus harus bela mereka itu, ya. Nah, ini mereka ini anak-anak muda yang punya pengaruh, punya jaringan ke bawah, mengelola media sosial. Karena itu mengkhawatirkan bagi rezim, makanya kalau perlu mereka dikriminalisasi. Tapi sampai kapan kita itu akan mengulangi kekeliruan dalam pergerakan kita? Nah, bahasa Mm. kami itu, saya terus terang di tulisan saya di Indo Progress itu, bukan saya nggak suka ya. Kami nggak percaya bahwa mahasiswa itu bikin perubahan besar. Warga Mm. negara, enggak. Saya selalu masih percaya dalam pandangan tradisional itu kelas pekerja. Kelas pekerja itu bukan hanya buruh yang di perusahaan, enggak, atau buruh yang ada di perkebunan sawit. Kita semua ini kelas pekerjaan. Guru harus punya kesadaran sebagai kelas pekerja. Saya yang bekerja sebagai
peneliti atau ya begitulah ya. Ya juga kelas pekerja karena saya menjual tenaga kerja saya hanya begitu saya dibayar. Atau anggap saya dianggap borjuis kecil gitu. Tapi toh Yep. tetap posisi saya harus merevolusionerkan pandangan saya bagian dari kelas pekerja. Nah, contohnya 98 kita berhasil mengambil alih negara. Yep. Padahal itu momentum kayak kita itu menggulingkan negara, terus kita bingung mau ngapain. Kita nggak siap. Kita mesti memikirkan sampai level dalam suatu kondisi extraordinary, suatu kondisi terbiasa. Ketika ada turbulensi ekonomi politik, siap nggak kawan-kawan muda ini mengambil alih kekuasaan misalnya, atau deklarasi bahwa rakyat akan mengurus negara ini, gitu loh. Iya, iya, iya. 98 nggak berhasil itu, Bung. Saya Mm-mm. nggak mengatakan 98 itu bukan pencapaian, enggak. Tapi itu juga menjadi cara bagaimana Orde Baru mungkin kembali dengan lebih ini ya, lebih Lebih hati-hati lah. kalau dalam bahasa uh, apa itu kerjaan kita itu terdiseminasi gitu ya, menyebar Iya, gitu iya. di mana-mana. Kalau dulu terpusat, sekarang terdesentralisasi dan banyak ragamnya. Kalau dulu lawan kita Golkar aja, sekarang anak-anak Mm-mm. Golkar semuanya. Dulu yang megang senjata, mereka megang kekuasaan sekarang. Nah itu Iya, kira-kira iya. refleksi politis saya. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak anti dengan kawan-kawan. Ini satu otokritik bahwa cepat atau lambat, selama kita itu nggak merebut elektoral atau apapun lah itu ya, kalau kita itu nggak masuk dalam arena politik formal, maka oligarki semakin senang karena mereka yang akan ngurusin elektoral itu. Oke. Biarin kita-kita aja deh, biar mereka teriak-teriak di jalan, nanti kalau kalau mereka ketangkep kita gebuk gitu aja. Nah itu situasinya. Nah ini tambahan sedikit. Nah sebentar lagi, kalau nggak salah tanggal 16 Oktober akan ada putusan 11 warga adat Mabasangaji dan salah Hmm. satunya ada kawan kami kader, salah satu kader terbaik FNKSDA, namanya kawan IKES. Dia juga ditangkap dan dikasih vonis pasal berlapis, menghalangi apa itu perusahaan membawa senjata tajam, mau melakukan keonaran, kekerasan, itu pasalnya padahal dia sedang di kebun. Nah, ini Iya, berbahaya iya, iya, sekali. iya. Karena mereka yang di pinggir, kawan-kawan di Mabasangaji, di Pulau Halmahera, Bung, ini lebih jauh dari daerah itu untuk mengonsolidasikan suara politik, tekanan politik media. Bayangkan kawan-kawan yang ada di luar daerah. Kalau sekali mereka dikriminalisasi, suara-suara dukungannya cuma dari Jawa karena populasi terbesar di Jawa, aktivisme terpusat di Jawa. Nah ini Hmm. saya terus terang ya sedih sekali gitu. Nah ini kan nggak bisa terus-terusan begini itu, nggak bisa terus-terusan begini, harus ada upaya. Nah saya tidak mau bikin dikotomi apakah protes nggak penting, partai nggak penting, protes penting, partai penting, dua-duanya penting. Kira-kira begitu, Bu. Makasih. Oke, jadi kita berbicara mengenai pergerakan. Ada salah satu pembahasan yang saya rasa juga cukup menarik, yaitu terkait dengan krisis iklim yang sebagai akibat dari perampasan tanah dengan krisis iklim global. Nah, kalau kita berbicara krisis iklim, itu sering sekali dipotret seolah-olah sebagai masalah teknis saja, emisi, energi, kemudian karbon. Dan bagaimana menurut Bung Roy cara kapitalisme menjemunyikan akar daripada masalah iklim? Terima kasih. Silakan, Bung. Oke ya, ini kembali ke Yep, pertanyaan pertama tadi. yep. Pertanyaan diskusi awal kita tentang kapitalisme itu. Kita harus Hmm. clear bahwa krisis iklim ini adalah krisis kapitalisme. Jadi ini disebabkan oleh krisis kapitalisme yang melekat dalam krisis itu melekat dalam kapitalisme. Dan ini disebabkan oleh kapitalisme. Kerusakan lingkungan yang sangat besar ini memang aktornya manusia, tapi nggak semua Hmm. manusia. Ya, Saya ya, sama ya. kawan-kawan di Akar nggak ikut bikin kerusakan ini. Ya, Betul ya? Jadi ya, betul, jangan betul, betul. berhenti misalnya seringkali saya mendengarkan dakwah, ceramah, khutbah, baik di mimbar-mimbar agama, mimbar akademik, mimbar-mimbar kebijakan. Bagaimana nih itu tanggung jawab kita sebagai umat manusia? Ah, gitu-gitu. Kita harus mengkonsumsi secara bertanggung jawab dan lain-lain bla bla bla. Konyol aja saya bilang itu, naif aja. Yang bikin kerusakan ini kapitalisme. Karena sebelum kapitalisme belum ada kerusakan sebrutal hari ini.
Ini sudah ada Mm-mm. datanya banyak ini. Datanya sangat banyak. John Bellamy Foster dia bilang dalam bukunya Vulnerable Planet, belum ada kerusakan-kerusakan sebrutal ini setelah setelah sistem kapitalisme. Kapitalisme as mode of production. Kapitalisme sebagai alat produksi lah kerusakan ini terjadi, Bung. Terutama setelah kapitalisme fosil. Ya, ditemukannya mesin uap itu kan ekspansi kapital menyebar kemana-mana. Pelayaran bisa menjelajah seluruh muka bumi karena ada mesin uap. Nah itu terus kemudian ditemukannya rel kereta api, industri kapas di India Yep. dibangun dan lain-lain dan lain-lain. Kolonialisme berkembang. Nah itu menghasilkan emisi karbon. Jadi perkaranya bukan langsung tiba-tiba karbon. Bahkan perkara Mm-mm. krisis iklim itu jangan tiba-tiba ngomong misalnya batu bara, batu bara. Batu bara itu nggak ada musuhnya sama kita, nggak ada urusannya sebenarnya. Sebenarnya batu Yep. bara itu kalau nggak dibongkar kan nggak ada masalah. Masalahnya dibongkar. Siapa yang punya kekuatan membongkar batu bara dalam skala yang demikian dramatis sangat besar. Sehingga hari ini batu bara itu penyumbang emisi karbon global tunggal terbesar di muka bumi, 46%. Yang lainnya minyak bumi, aktivitas pertanian, aktivitas bangunan rumah dan lain-lain dan lain-lain. Kalau kalau nggak dibongkar nggak ada masalah. Itu dibongkar dalam skala yang sangat besar oleh para kapitalis, dibakar, gitu loh, melalui PLTU. PLTU-nya kemudian Mm-mm. energinya dibeli oleh PLN. Kita nyalurin ke PLN, kan gitu loh. Iya, iya, iya. Kebutuhan apa? Kebutuhannya sebenarnya kalau untuk sektor pertanian dan kebutuhan sehari nggak terlalu besar. Kebutuhan terbesar untuk kelas kapitalis. Jokowi bikin proyek 35.000 megawatt elektrifikasi di Indonesia. Makanya ini omong kosong menyelesaikan krisis iklim itu. Sekarang Prabowo juga sesegera mungkin akan mengintensifkan mesin ini, mesin kekerasan negara, mesin kontrol negara untuk mensukseskan transisi energi. Karena Mm-mm. itu pemerintah menggenjot industri ekstraktif di sektor nikel. Ditambah lagi nggak cukup itu, Prabowo sudah pidato dalam pelantikan pidato pertama dia jadi presiden itu dia bilang dia bangga sekali Indonesia ini negara yang kaya dengan eh, panas bumi. Nah, panas bumi akan Mm. disikat ini. Kalau bahasa kasarnya gitu ya, akan Yep. dijadikan sebagai salah satu mekanisme untuk menyelamatkan krisis iklim. Nah, ini problematisasinya ini. Coba bayangkan. Ini kayak film India aja. Kayak film India zaman dulu ya. Kalau dirimu belum lahir, mungkin Bung Iya, Erwin iya. pernah nonton film yang begitu. Jadi kayak Tuan Takur dia bikin kerusuhan, dia sendiri yang mau seolah-olah jadi pahlawan. Mm. Yang bakar batu bara siapa? Para pemilik modal. Sebut saja Erick Thohir gitu ya. Siapa lagi? Sandiaga Uno dan lain-lain dan teman-teman lain. Haji Isam gitu ya. Iya. Terus kemudian kalau ada transisi energi, siapa yang mau mengerjakan? Yang punya modal ya mereka. Jadi mereka yang rusak, mereka yang jadi penyelamat. Nah, inilah yang disebut dengan green capitalism. Nah, Oke. solusi-solusi semacam ini harus ditolak. Sekarang nikel. Nikel itu oke, kalau posisi saya sebagai ekososialis itu begini prinsipnya. Satu, Mm. menurut Karl Marx itu ya, semua aktivitas ekonomi dalam sistem kapitalisme itu, tendensi utamanya itu melakukan metabolisme, menyebabkan keretakan metabolis yang mengganggu hubungan organis antara manusia dengan alam. Padahal manusia dan alam nggak bisa dipisahkan. Dalam Islam juga Mm. begitu. Nah sekarang terganggu ada retakan metabolik yang disebabkan oleh cara kerja kapitalisme, terutama di sektor ekstraktif tadi itu. Clear ya? Yep. Ketika terjadi retakan metabolik, maka krisis akan semakin membesar, bukan semakin surut, membesar. Ini perluasan krisis sebenarnya, perluasan penjarahan alam. Awalnya batu bara ditambah ke nikel, Bung. Iya, iya, Saya iya. sudah ke Morowali saya itu. Saya sudah melihat Indonesia Morowali Industrial Park. Saya bikin film dengan teman-teman. Saya sebagai produser film itu sudah ditayangkan di Watchdog. Judulnya Cerita Oh, dari yep. Sulawesi. Itu film pertama mungkin ya tentang nikel di Watchdog. Sebelum Mm. sebelum Bloody Nickel sekarang itu.
Nah, saya pernah ke sana, tinggal di sana dengan kelas pekerja, dengan masyarakat. Di dalam IMIP itu juga ada PTU batu bara. Katanya mau menggantikan batu bara karena batu bara lingkungan, ya kan? Iya. Terus mau ganti nambang nikel. Tapi selama itu dalam orbit, ya, di dalam sirkuit kapitalisme, ketika masuk dalam mekanisme pasar dan tidak dalam kontrol kita, ya tetap aja bikin kerusakan. Nah, sekarang Hmm. lebih lebih konkretnya begini, Bung. Coba bayangkan ini pengandaian cara kerjanya. Nikel dihabiskan di Sulawesi, Maluku Utara, pulau-pulau kecil, bahkan Pulau Wawoni. Saya juga udah ke sana lihat Wawoni Iya. dihancurkan. Terus itu nanti akan diproduksi baterai untuk kebutuhan eh, bil kendaraan bermotor berbasis baterai. Katanya untuk omong kosong. Nah, kalau bateraimu habis, kamu colokin di mana? Iya. Ke listrik ya. Listriknya pakai apa? PLTU, pembakaran batu bara juga. Nah, sama aja itu. Selama apa itu industri nikelnya tadi itu tidak industri nikelnya tidak kita kontrol untuk kebutuhan mendasar, maka akan terjadi krisis terus-menerus. Nah, penutup saya begini. Oke, nikel ditambang misalnya, tapi tidak semua dihancurkan, dihabiskan. Yang pertama itu. Yang kedua harus kontrol demokratik rakyat, terutama kelas pekerja. Yang ketiga, kalaupun nikel harus ditambang, kebutuhan baterai untuk mass rapid transportation, transportasi cepat dan massal untuk diperjualbelikan kebutuhan baterai mobil. Nah, kalau begitu nanti numpuk lagi. Kalau mobilnya sudah penuh, baterainya sudah aus, krisis lagi kita, Bung. Nah, ini akan selalu menghadapi jalan buntu. Nah, kata kuncinya tadi itu, kontrol terhadap alat demokratik. Nah, saya sering mengulang ini di banyak forum, tapi tidak ada salahnya saya sampaikan di sini. Si filsuf Jerman, namanya Walter Benjamin, mengilustrasikan hidup kita itu seperti dalam kereta yang melaju sangat cepat. Kereta yang melaju sangat cepat ini tidak dalam kontrol kita. Jadi di depan itu, Hmm. di lokomotif itu, yang megang bukan kita. Tugas kita, kata dia itu, merebut lokomotif, menginjak rem darurat sebelum kita masuk ke jurang bersama-sama. Gitu ya. Jadi Yap. selama kita nggak merebut kuasa politik dan kontrol ekonomi, maka kita akan masuk ke jurang yang sama. Kita akan menghadapi krisis terus. Dari Yap. batu bati nikel, ditambah nanti itu eh, ya geotermal. Kan nggak mungkin Yap. ekonomi Hmm. tetap tumbuh gede-gedean sekaligus menjaga lingkungan. Wong dasar ekonomi tadi itu semuanya ngambil dari tanah. Nah, saya tambahin dikit ini ya. Anda pasti kenal SDGs ya. Di kampus-kampus sekarang Yap. Yap. ada Betul, mata betul. kuliah itu diperkenalkan SDGs. Bahkan Hmm. PBNU aja sudah bikin fikih SDGs itu fikih yang kapitalistik itu pasti itu. Ya, ada 3 proyeknya SDGs. Oh, ada banyak, ada 17 ya. Tapi kalau Hmm. sederhanakan 3. Intinya 3. Satu, untuk mendorong kemakmuran, prosperity. Ya, yang pertama. Yang kedua itu mengurangi ketimpangan. Yang ketiga, melestarikan lingkungan. Ini bakal enggak? Ini nggak usah pakai logika yang rumit, nggak usah belajar logika Aristotelian, nggak usah. Ini jelas kontradiksi internal atau internal contradiction. Pertama, ini sehubungan dengan tanah tadi itu. Kalau mau Hmm. prosperity, kemakmuran butuh tanah yang banyak. Harus ada ekspansi kapital besar-besaran. Harus Yap. ada produksi besar-besaran. Ya, ini. Yang pertama, kalau mau untuk kemakmuran, niru kemakmuran Amerika dan Uni Eropa, negara-negara kapitalisme pusat, maka satu bumi ini nggak cukup untuk gaya hidup seperti mereka. Betul ya? Nggak cukup Yap. itu. Yap. Yap. Pasti nggak cukup satu bumi ini kapitalisme itu. Jadi prosperity itu menyebabkan ketimpangan. Kok bisa mereka bilang mendorong kemakmuran sekaligus mengurangi ketimpangan? Padahal akar masalahnya, semakin kita itu mendorong kemakmuran ala kapitalistik, maka terjadi ketimpangan. Ini yang disebut Harvey sebagai uneven geographical development. Pembangunan Hmm. yang selalu timpang. Jadi kalau ada satu kawasan dihisap, dihancurkan, maka ada kawasan yang lain yang menarik keuntungan sangat besar. Betul ya?
Hmm. Ya, gitu yang cara berpikirnya. Kalau ada satu kawasan itu dihisap, dihancurkan, maka ada di kawasan yang lain yang dapat keuntungan yang lebih besar. Kalau ada pihak yang dihisap, pasti ada pihak yang lebih diuntungkan. Maka prosperity dalam konteks kapitalisme itu selalu mengekalkan ketimpangan dan selalu akan menghadapi ketimpangan. Nah, yang terakhir, bagaimana mungkin model kerja begitu mau melestarikan lingkungan? Satu Oke. kawasan rusak, kamu pikir nanti itu kalau Freeport sudah habis, mereka nggak nyari tempat yang lain? Halo, coba kamu jawab, Ya, Bung. Kalau kayaknya Freeport bakal nyari habis tempat yang itu, lain itu. Yap, semua sumber mineralnya sudah habis. Iya, ke tempat yang lain. Sekarang yap. pertanyaan saya, sampai habis rakyat Papua sejahtera apa? Terutama dua suku, suku Amungme dan suku Kamoro. Nggak Yap. dapat apa-apa mereka itu. Ya kan, sekarang pindah. Di Jawa saja sudah ada tambang emas Hmm. di Banyuwangi. Padahal kata Jokowi waktu itu nggak boleh ada pembukaan tutupan hutan Jawa. Yap. Karena itu nggak ada reforma agraria di Jawa, adanya perhutanan sosial. Tapi nyatanya nggak di nggak diubah itu. Apa itu nggak dibatalkan, apa tadi itu tambang emas itu milik Sandiaga Uno itu. Nah, kayak gitu-gitu terus itu, Bang. Nah, contoh yang lainnya, undang-undangnya lucu ini, ini pandangan legal ya. Setiap ada aktivitas ekstraktif, industri ekstraktif, pasti Hmm. mereka harus melakukan reklamasi, betul ya? Yap. Undang-undang yang ngomong begitu itu, cari aja regulasinya itu begitu. Jadi kalau ada Hmm. pertambangan, semua aktivitas pertambangan, maka perusahaan bertanggung jawab untuk melakukan reklamasi. Kosong kosong. Emang Freeport bisa direklamasi? Ditutup Iya. pakai tanah mana lagi itu? Sekarang lubang-lubang tambang di Kalimantan Timur yang sudah menenggelamkan 35 lebih anak, 30-an lebih anak, Hmm. meninggal sia-sia gitu di lubang galian tambang. Yang disalahkan anak-anaknya kan sudah ditulisin itu, oh, kawasan berbahaya kan, gila itu. Terus sekarang NU Muhammadiyah mau ngelola tambang. Rencana saya mau bikin film memang. Pengen tahu Iya, konsep iya, tambang iya. rahmatan lil alamin ala NU Muhammadiyah. Nanti kita buktikan kalau mereka juga bohong gitu loh. Bagaimana ini tokoh Iya. agama kok bohong gitu loh. Oke, ini menarik sekali pembahasan tadi ini Bung Roy. Jadi saya sedikit kalau kita berbicara mengenai masalah iklim atau krisis iklim, ada salah satu konsep carbon trading dan carbon offset. Saya tidak tahu, mungkin saya sedikit mengatakan bahwa ini adalah upaya penghapusan dosa-dosa daripada kapitalis. Nah, apakah benar solusi tersebut itu merupakan bagian lain dari perampasan lahan dengan wajah baru itu, Bung? Terkait dengan carbon trading dan carbon offset. Ya, itu yang saya sebut tadi itu sebagai solusi palsu krisis iklim. Yap. Gini, carbon trading itu artinya para pengusaha bisa tetap membakar, menghasilkan emisi karbon, aktivitas ekonominya tetap, tapi dia dikasih denda. Kira-kira dia harus membayar, gitu Hmm. loh. Apa itu membayar sehubungan dengan karbon yang sudah mereka bakar tadi itu. Yap. Terus kemudian disalurkan di sebuah kawasan tertentu, misalnya untuk menjaga hutan, hutan mangrove, danai nanam-nanam dan lain sebagainya. Tapi Yap. bakarnya tetap. Hmm. Jadi dirimu kalau mau bakar yang dan menyebabkan karbon nggak ada masalah, tapi kamu harus bertanggung jawab. Kira-kira begitu loh. Kamu harus Hmm. bertanggung jawab menyisihkan sedikit uang kamu untuk nanam mangrove misalnya begitu itu. Yap. Nah, jadi pembakaran batu baranya tetap misalnya menghasilkan emisi karbon di every sektor ya, semua sektor tetap, tapi ada Yap. aturan, ada nanti dihitung misalnya kamu bakar menghasil emisi karbon dikurangi, tapi tetap Anda harus tetap membayar gitu loh, membayar mengganti apa yang sudah Anda bakar tadi itu. Emisi karbon yang Anda hasilkan harus diganti dengan perbuatan baik, kira-kira begitu. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, menurut saya ini solusi palsu. Nah, lagi-lagi Hmm. jawaban kami di Partai Hijau ya, selama Yap. tidak ada kontrol demokratik terhadap alat produksi, maka nggak ada perubahan yang fundamental. Yang kedua, selama kapitalisme tidak dilihat sebagai perkara dari kehidupan kita, maka tidak ada perubahan apa-apa. Yang ketiga,
Selama tidak melihat climate crisis itu, krisis iklim sebagai perang kelas, maka kita juga nggak menyelesaikan apa-apa. Yang keempat, kenapa disebut perang kelas? Rakyat seperti kita itu nggak ikut merusak, tapi disuruh bertanggung jawab. Ketika nggak ada Hmm. krisis saja kita itu sudah hidupnya sudah kebelangsak, sudah dirugikan. Apalagi ditambah krisis. Sekarang pertanyaan saya, masyarakat adat, orang-orang yang tinggal di pulau-pulau kecil yang terancam nanti suatu saat tenggelam karena naiknya permukaan laut. Yep. Ya, kita yang hidup di pinggiran perkotaan, yang nggak ikut ngerusak, nanti harus menanggung terbesar dari krisis iklim. Nah itu loh, padahal kita nggak menghasilkan emisi karbon yang besar. Yang menyebabkan emisi karbon sangat besar itu para pemilik modal, tapi kita disuruh nanggung semuanya. Nah sekarang mereka mau jadi Hmm. pahlawan penyelamatan terhadap lingkungan ini. Nggak bisa. Dan ini Yep. menurut saya lucu-lucuan saja, ini bohong-bohongan aja. Dan nanti pada satu titik tertentu kita akan menghadapi turbulensi baru, menghadapi jalan buntu. Ketika jalan buntu kedua, ketiga, keempat itu nggak bisa tertanggungkan, itu baru. Mungkin ya saya nggak bayangin satu saat mungkin ada perang kelas beneran yang sangat besar. Yep. Tapi hari ini kita lihat contohnya para aktivis ilmuwan sosial ahli kajian-kajian lingkungan menyatakan bahwa target untuk tidak melampaui 1,5 derajat ya, kenaikan suhu bumi tidak melampaui 1,5 derajat itu sudah pasti gagal. Di tahun 2030 sudah pasti gagal. Artinya apa? Bumi bekerja tidak akan seperti sedia kala. Jadi kita harus siap-siap menghadapi krisis-krisis yang lebih besar gitu ya. Yang disebabkan oleh krisis kapitalisme tadi itu. Yang menyebabkan Hmm. krisis alam ini adalah krisis kapitalisme. Ya karena itu ya ini krisis kapitalisme buatan manusia gitu loh. Buatan kelas kapitalis, manusianya spesifik ya kelas kapitalis. Nah, solusi-solusi palsu yang disebutkan tadi itu harus kita koreksi, harus kita nyatakan itu tidak benar. Bukan sirotol mustaqim, bukan jalan yang lurus dalam menegakkan keadilan iklim, keadilan lingkungan. Hmm. Nah itu, nah makanya perlu terobosan alternatif. Teman-teman di NGO, masyarakat sipil, oke mengerjakan proyek tapi harus ada side program yang sifatnya itu lebih sustainable. Ini saya bilang ke Hmm. semua teman-teman jaringan, ke Walhi, ke Greenpeace, saya terbuka aja, saya bukan tidak ada kebencian di antara kita. Kalau Anda mengerjakan kegiatan, ada proyek, program yang donor driven gitu ya, ya nggak apa-apa kerjakan saja, tapi harus ada program-program sampingan yang jangka panjang, yang sustainable. Suatu saat, kalaupun nanti itu nggak ada program, nggak ada anggaran, itu tetap bisa bekerja. Yang pertama. Yang kedua, pastikan juga membangun capacity building di tingkat bawah, pengorganisasian ekonomi dan politik yang lebih maju. Pastikan juga mereka juga butuh apa itu alat politik gitu. Hanya dengan alat-alat politik yang progres kita bikin perubahan yang sangat besar dan mendasar. Dan dengan begitu kita bisa menyatakan bahwa ini solusi palsu. Nah, Walhi pasti menyatakan ini solusi palsu. Akar juga akan bilang ini solusi palsu. Kira-kira begitu. Yep. Oke. Jadi gini, kita balik lagi masuk ke segmen terkait dengan perlawanan dan jalan keluar, yang dimana ini menjelaskan menawarkan arah perlawanan dan alternatif politik. Jadi FNKSDA ini kan sering sekali menyebut sebagai Islam lawan kapitalisme. Yang bisa dijelaskan nggak, Bung, bagaimana basis keagamaan bisa menjadi energi perlawanan? Ya begini sebenarnya itu gampangnya begini. Di zaman Rasulullah itu belum ada kapitalisme. Terus terang aja. Yep. Kapitalisme sebagai moda produksi itu belum ada di zaman Rasulullah. Ada yang sering bilang Rasulullah itu pedagang. Tidak, Rasulullah itu menjualkan dagangan. Jadi Hmm. menurut saya Rasulullah itu orang yang bekerja kepada orang yang punya modal. Menjualkan dagangan orang lain karena dia menjualkan dagangan orang lain, dia diupah dari kerjanya tadi itu. Kita harus clearin ya, sejarah Islamnya begitu Yep. itu. Yang pertama. Yang kedua, Islam itu bukan komunisme, bukan kapitalisme. Tidak kedua-duanya. Tapi Islam itu menurut amatan kami, terutama amatan saya, Hmm. membaca teks-teks itu, membaca banyak buku. Ada satu buku yang bagus misalnya, judulnya itu
Daulatul Madinah. Ada juga judulnya Fitnatul Kubro. Ada juga Sosialisme Islam ya. Judulnya Sosialisme Islam. Yang nulis Mustafa Sibai. Nah itu semuanya mereka ini mengambil kesimpulan bahwa Islam itu bertendensi sosialistik. Bertendensi ya, punya kecenderungan sosialistik. Terutama dalam pengelolaan Baitul Mal. Pentingnya zakat, pentingnya wakaf, pentingnya bersedekah. Nah, itu mekanisme purba untuk mengurangi ketimpangan, gitu Yep. ya. Yang pertama, yang selanjutnya. Jadi intinya di zaman Islam nggak ada kapitalisme, tapi Islam itu jelas membela mustad'afuna fil ardi, orang-orang yang ditindas di muka bumi. Saya nulis juga di Indo Progress itu. Siapakah kaum mustad'afin di abad hari ini itu, di zaman kapitalisme, yang merumuskan Karl Marx? Namanya kelas pekerja atau proletariat. Nah, itu bentuk material dari mustad'afuna fil ard. Orang yang paling tertindas di muka bumi. Nah, itu perintah Al-Quran harus membela mereka. Gitu. Tapi Al-Quran nggak ngasih analisis. Al-Quran itu Yep. imperatif moral, perintah moral. Dia menjadi spirit bagi kita kaum muslim untuk bisa berbuat baik di muka bumi. Gitu ya. Tapi Yep. bagaimana caranya? Harus seperti apa? Menganalisisnya. Al-Quran nggak memberikan itu. Al-Quran itu nggak ngasih analisis, nggak ada analisis kelas pekerja, cara kerjanya kapital, kapitalisme hari ini nggak ada. Al-Quran ngomong kerusakan, tapi kerusakan yang demikian brutal mungkin nggak pernah dibayangkan pada zaman itu. Mm. Nah, karena menurut kami, menurut saya, terutama saya lah ya, saya sendiri itu, Islam itu bertendensi sosialistik, Islam mengarus utamakan, memainstreaming kehidupan kolektif, hidup yang berjamaah, hidup bersama-sama yang adil, karena itu ada baitul mal tadi itu, ada zakat, Yep. infak, sedekah, dan lain-lain. Itu kan cara agama merespon biar nggak ada ketimpangan. Terutama wakaf. Ya. Ada wakaf itu. Boleh nggak kita hidup satu desa nanti itu tanahnya milik bersama? Boleh itu. Tanah kolektif diakomodir dalam Al-Quran. Dalam Islam diakomodir. Bentuknya wakaf. Nah kan gitu ya. Sumber-sumber esensial nggak boleh diperjualbelikan. Itu udah perintah dalam agama. Dan siapa yang melakukan kerusakan hari ini? Kapitalisme. Nah karena itu Islam harus melawan kapitalisme. Katanya Islam Mm. rahmatan lil alamin. Alamin. Ya, menjadi juru selamat bagi seluruh alam. Al alamina, seluruh alam yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Bahkan ini lebih lebih utopia dari Marxisme. Kalau Marxisme itu mau menciptakan masyarakat tanpa kelas di muka bumi, di bumi doang, di bumi. Kalau rahmatan lil alamin itu seluruh jagat raya. Jadi memastikan ekosistem alam seluruh dunia ini, seluruh jagat raya ini tidak mengalami turbulensi, nggak mengalami guncangan atau kerusakan. Loh, sangat berat sekali itu. Nah, kalau begitu Anda harus melawan kapitalisme. Kalau nggak bisa. Di satu sisi Anda hidup sebagai kelas kapitalis dan mau menegakkan rahmatan alamin, nggak bisa. Nggak mungkin itu Islam rahmatan alamin ditegakkan di dalam sistem kapitalisme. Nggak mungkin. Itu hanya mungkin di dalam sosialisme. Nah, itu Bung ya. Itu Yep. itu cara berpikirnya begitu. Namun sayangnya lagi-lagi sosialisme dicurigai sebagai musuh agama. Padahal itu Mm. konyol sekali, nggak ada hubungannya dengan agama. Itu harus clear itu nggak ada hubungannya dengan agama. Bahkan seluruh dokumen Partai Komunis kalau Anda baca, saya sudah baca itu. Hampir sebagian besar dokumen-dokumen sejarah, statement-statement politiknya nggak ada yang meminta untuk menyerang tokoh agama. Nggak ada. Mm. Nggak ada itu. Menyerang kelas kapitalis. Iya, yang kebetulan tokoh agama. Lah salahmu sendiri kamu. Jadi tokoh agama tapi kamu jahat. Gitu. Kalau Yeah. kamu mengkritik saya jahat kan bukan berarti kamu musuhin, musuhin Islam. Gara-gara saya ustadz, terus kamu menyerang saya, terus kamu bilang gitu kan, ini memusuhi Islam. Nggak ada. Itu memusuhi orang Islam. Kebetulan dia ustadz dan jahat gitu loh. Okay. Nah, nggak bisa itu. Nggak bisa begitu. Ditarik Mm. kesimpulannya mesti musuhi agama. Enggak. Nah, justru yang paling menarik ini dokumen yang mengatakan ini ya. Dicek aja ini.
Nggak perlu pinter-pinter amat lah, bisa ngecek Ya, dokumen di internet juga ada. Anda tahu tunjangan hari raya itu juga ya, tahu. tuntutan dari Partai Komunis. Iya, iya, iya. Layak tunjangan hari raya gitu loh. Nah saya sebagai kaum muslim sekarang harus berterima kasih. Kalau dulu nggak ada yang perjuangan itu bagaimana dong? Bagi Partai Komunis waktu itu bilang begini gitu. Rakyat buruh yang sudah bekerja akan menyambut kemenangan, maka mereka harus dapat kemenangan yang hakiki itu dalam pengertian material. Mereka sudah kamu hisap, kasihlah mereka itu tambahan sedikit dari keuntungan kalian. Kira-kira begitu ya. Ya, Namanya tunjangan hari raya, biar betul-betul mereka merayakan kemenangan. Gitu ya. Nah itu loh, jadi memang kesimpulan saya, silakan ini bisa berdebat dengan para profesor sekalipun, saya siap ya, itu ya. Terutama para ahli Islam ya, para ahli Islam. Para profesor-profesor UIN, ya, IAIN, saya siap berdebat dengan mereka itu. ya, Selama kita itu mau menegakkan Islam rahmatan alamin di dalam sistem kapitalisme, kita nggak akan bisa menegakkan rahmatan alamin. Nah, tawaran kami, saya, terutama saya dan Partai Hijau ini karena sikap-sikap politik Partai Hijau lebih clear ya, lebih clear Partai Hijau ini. ya, Dunia yang hendak kita wujudkan itu seperti apa? Gitu. Apa kebijakan-kebijakan kami itu? Satu, Partai Hijau mendorong politik redistribusi, ya, terutama reforma agraria. Reforma agraria, redistribusi sumber daya alam, tanah, berupa tanah itu, reforma agraria. Spesifiknya itu land reform, tanah ya. ya, Tapi dengan tata kelola yang sosialistik. Nah, itu loh. Tanah menjadi mereka yang mengerjakan tanah tapi tidak sertifikat sendiri-sendiri. Sertifikat kolektif biar tidak dijual. Itu Partai Hijau itu. Nah, yang kedua, memperjuangkan pajak progresif bagi 20% orang terkaya di Indonesia. Pajaknya harus sangat tinggi dan uangnya dipakai untuk social reproduction, untuk mendukung kebijakan-kebijakan sosial. Memang ini wataknya masih ini ya, masih kiri tengah gitu. Tapi ntar dulu ya, ya, mohon didengar dulu ya. Yang ketiga itu menaikkan upah gitu. Nah, karena kita sudah punya peluang kelas pekerja, masyarakat sipil sudah punya peluang latihan berpolitik, punya kontrol terhadap alat produksi. Nanti bisa diteruskan agendanya itu menjadi tiga. Pembangunan itu seperti di Kuba. Yang pertama adalah pangan, kedaulatan pangan. Bukan bikin food estate yang menjara alam 3,3 juta hektar hutan adat di Merauke dibabat atas nama food estate yang statusnya adalah proyek strategis nasional. ya, Justru itu menambah kerusakan, memperpanjang kerusakan, memperpanjang kemiskinan, dan kita nggak akan berdaulat secara pangan. Food sovereignty ya, kedaulatan pangan, bukan ketahanan pangan. Nah yang pertama itu perjuangannya itu adalah nanti pembangunan menurut Partai Hijau itu pertama pangan terjamin. Yang kedua adalah kesehatan, Bung. Jaminan terhadap kesehatan. Yang ketiga adalah pendidikan. Mau ngapain lagi Anda? Ayo, udah pangan terpenuhi, tercukupi. Yang kedua, kesehatan terpenuhi, Selatan. dijamin oleh negara. Yang ketiga adalah pendidikan. Semuanya melek politik dan dalam tata kelola yang demokratik. Nggak ada yang namanya diktator proletariat dalam konteks komunisme yang pernah ada. Itu bedanya, ini berdebat juga dengan teman-teman kiri itu bedanya ekososialisme dengan pandangan membayangkan kita hidup dalam diktator proletariat. Enggak begitu. Enggak begitu. Semua pihak terlibat untuk merumuskan. Nah, karena itu konsolidasi dari bawah, demokrasi dari bawah itu menjadi sangat penting. Semua turut merumuskan. Nah, ini sentralis demokratis ya. Demokratisnya begini, sentralisnya itu terpusat, tapi demokratis. Penerjemahan saya terhadap sentralis demokratis begitu. Saya sebagai ketua di Partai Hijau nggak bisa ngomong hak prerogatif saya seperti Bu Megawati, seperti partai-partai lain nggak bisa.
Tugas saya itu monitoring evaluasi, memastikan program politik yang sudah dirumuskan secara demokratik berjalan dengan baik. Tapi harus terpusat gitu. Nggak bisa bikin acara sendiri-sendiri. Terjemahannya macam-macam nggak bisa. Tapi rumusan yang sentralis tadi itu kita rumuskan dari bawah. Kita ambil dari bawah. Saripatinya kita angkat dari bawah. Terus kita sosialisasikan, kita kerjakan. Ada komandonya. Harus begini ya, begini ya. Dan itu tetap dalam kontrol demokratik. Saya nggak bisa ngerjain di luar kesepakatan. Mau-mau saya nggak bisa. Nah itu. Clear ya. Kalau Anda ngomong Oke. agenda politik, pandangan keislaman, pandangan Islamnya jelas. Saya ulangi. Di zaman Rasulullah nggak ada kapitalisme, tapi ada ketidakadilan. Tugas kita melawan ketidakadilan. Pelaku ketidakadilan sekarang kelas kapitalis dan kapitalisme yang melanggengkan mereka. Yang harus dibela kelas pekerja. Di Quran nggak ada istilah kelas pekerja, ada yang mustad'afuna fil ard, orang yang tindas di muka bumi. Dan yang paling ditindas di muka bumi itu kelas pekerja, baik yang diupah maupun non diupah. Para perempuan-perempuan itu yang kerja-kerja social reproduction itu sangat penting sekali itu. Itu juga harus dibebaskan, gitu ya. Dia nggak boleh dilihat sebagai konco winking dalam istilah gerakan. Akar nggak boleh itu konsolidasi perempuan suruh nyuci piring doang itu. Itu kejahatan itu. Itu brutalitas itu. Nggak boleh. Mereka harus bagian dari rumuskan dan demokratik. Ya. Bagian dari perumusan yang demokratik tadi. Yang ketiga tadi itu saya bilang bahwa kalau sudah pandangan Islamnya, pandangan teoritiknya sudah ketemu, roadmap politiknya sudah ketemu, ya sudah harus kita kerjakan tadi itu. Nah, kita membayangkan suatu saat kelak di Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak hanya dilafalkan setiap 17 Agustus, tapi betul-betul mewujud, betul-betul material dan menyejarah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ini Bung Roy. Kalau kita lihat sekarang, apakah kita butuh revolusi politik ataukah cukup dengan memperluas gerakan rakyat dan koalisi lintas komunitas? Silakan. Nah ini kalau lebih jauh saya nggak tahu ya. Ini harus Ya. detail dan hati-hati. Yang harus roadmap yang harus kita wujudkan sekarang itu bikin blok politik dulu. Bikin blok politik, semua pihak nggak jalan sendiri-sendiri, tidak punya agenda sendiri-sendiri. Kalaupun marah-marah itu marahnya harus diproyeksikan untuk sesuatu yang lebih fundamental. Oke, kita lihat Nepal. Orang akan melihat Hmm. Nepal. Saya bukan ahli Nepal, tapi saya banyak membaca hampir semua berita dan juga analisis dari kalangan progresif tentang Nepal saya baca. Terutama di historical materialism lah ya. Harus diakui bahwa Nepal itu gagal melakukan transformasi ke sosialisme, tapi ternyata faktornya banyak dan korup juga akhirnya. Padahal mereka partai kiri, partai yang aku progresif dan pro rakyat. Ternyata nggak terbukti, akhirnya dihancurkan oleh gerakan Gen Z ini ya. Ya. Tapi juga dalam amatan Vincent Bevins yang nulis buku Jakarta Method itu, dia nulis buku yang lain juga, If We Burn ya, judulnya. Itu dia melihat bahwa dalam satu dekade belakangan ini gerakan perlawanan di seluruh muka bumi di seluruh dunia ini polanya itu disebut dia itu horizontalism. Jadi nggak dibimbing satu ideologi tertentu, mau memproyeksikan merebut negara enggak. Dan bahkan seringkali keinginan-keinginan politiknya nggak tercapai. Katanya mau menegakkan demokrasi, melawan militerisme, reformasi militer dan lain-lain, redistribusi sumber daya dan lain-lain. Tapi nyatanya sebaliknya justru. Nah itu yang harus kita waspadai. Contohnya di Mesir dulu ada Arab Spring. Arab Spring menjalar seluruh Arab. Awalnya dari mana ya? Aljazair ya. Terus menyebar ke seluruh Arab. Nah, setelah itu Mesir sekarang kita lihat juga terjatuh ke dalam rezim yang militeristik gitu ya. Bagaimana dengan perlawanan di Hong Kong juga sama. Hong Kong juga kalah gitu ya. Gerakan di Hong Kong, gerakan di Thailand. Saya kemarin ketemu kawan-kawan Thailand. Ya. Kelompoknya dulu namanya Future Forward Party, kemudian menjadi Move Forward Party, sekarang menjadi People's Party. Gitu. Sekarang menjadi partai legal namanya People's Party. Memang menang kemarin tapi nggak berhasil, belum berhasil. Gitu.
gagal membangun pemerintahan. Nah, yang itu harus kita pelajari semuanya. Kalau buat saya sekarang itu harus ada blok politik yang mengusung kerangka apa itu politik, menawarkan alternatif dan bisa ketemu dengan semua elemen. Itu dulu menurut saya. Yang kedua, partai hijau atau partai-partai progresif yang lain, gerakan progresif yang lain harus membentuk, kalau dalam bahasa saya itu ya, kalau di Amerika ada DSA, Democratic Socialist of America. Bisa nggak kelompok progresif itu bikin Democratic Socialist of Indonesia gitu? Ada tawaran gitu. Ada tawaran yang diberikan ke rakyat. Kita mau memperjuangkan A, B, C, D. Sekarang kan nggak tahu rakyat itu. Kalau sudah tahu A, B, C, D, terus kita sosialisasi di tingkat bawah, dibikin pendidikan politik sampai di tingkat yang paling bawah. Nah, yang terakhir karena belum ada turbulensi politik yang sangat besar dan turbulensi ekonomi yang sangat besar, belum ada kegentingan ekonomi politik yang membuat kita bisa mengubah secara revolusioner ya, belum kelihatan. Maka yang saya pakai itu pandangan bahwa kita itu juga nggak bisa mendadak langsung menang. No shortcuts, nggak ada jalan pintas. Untuk menang itu bertahap. Nah, sekarang saya melihat eh, perjuangan-perjuangan kawan-kawan muda hari ini itu investasi bagi perjuangan-perjuangan yang lebih besar. Ya, karena investasi dia nggak cukup. Harus ada kritik dan otokritik. Kita apresiasi tapi harus ada otokritiknya. Kita tingkatkan lebih maju. Kita tingkatkan lebih maju. Sampai pada tahap nanti kalau udah siap ya sudah ada perubahan besar. Kira-kira begitu Bung ya secara umum. Makasih. Yep. Oke, Mungkin teman-teman teman-teman akar ini perbincangan yang menarik dengan Bung Roy Murtado terkait dengan terkait dengan bagaimana kapitalis itu merampas tanah-tanah kita hari ini. Jadi kapitalisme itu bukan sekedar sistem ekonomi, ia adalah mesin perampasan yang menghisap tanah, udara, air, bahkan yang lebih buruknya adalah merampas harapan kita. Pertanyaan yang tersisa untuk kita semua, maukah kita terus jadi korban atau berani jadi pelawan? Perlawanan bukan pilihan, mainkan syarat agar kita tetap punya masa depan. Dari perbincangan ini jelas, krisis iklim bukan bencana alam, melainkan bencana politik merupakan bencana politik. Sampai di sini episode podcast Tanah Hukum dan Perlawanan. Jangan berhenti bertanya, jangan berhenti melawan. Saya Berikat Emtikuling Ricas, pamit undur diri. Terima kasih.